Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri. Mata kuliah ekologi industri untuk prodi teknik industri dan prodi teknik mesin. Kuliah pertama dengan topik industrial ecology atau ekologi industri. Adapun terminologi ekologi itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos, disingkat dengan ekologi. Ekologos. Oikos artinya adalah rumah atau tempat tinggal atau lingkungan atau habitat, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Sehingga pengertian dari ekologi industri adalah ilmu lingkungan industri. Sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekologi industri dan manufaktur. Ekologi industri dan manufaktur adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana siklus materi dan aliran energi dalam aktivitas kegiatan industri dan manufaktur. Mempelajari dampak siklus materi dan energi terhadap lingkungan hidup. Ekologi industri dan manufaktur juga mempelajari bagaimana pengaruh faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan hukum terhadap siklus materi dan aliran energi, serta mengkaji bagaimana pengaruh penggunaan dan atau transformasi sumber daya alam oleh kegiatan industri dan manufaktur terhadap kualitas lingkungan hidup. Adapun maksud dan tujuan kita mempelajari ekologi industri adalah untuk memahami dan menerapkan bagaimana cara kita mengintegrasikan kepentingan alam atau kepentingan lingkungan hidup ke dalam aktivitas kegiatan industri dan manufaktur yang selama ini hanya mengarah pada kepentingan ekonomi semata. Dan ilmu pengetahuan ekologi industri memberikan pemahaman bagaimana cara dan upaya untuk mengintegrasikan kepentingan ekologi ke dalam aspek ekonomi atau sebaliknya, mengintegrasikan kepentingan ekonomi ke dalam kepentingan ekologi. Pengintegrasian kepentingan alam dan lingkungan hidup harus dilaksanakan dalam setiap proses kegiatan industri dan manufaktur yang sedang berlangsung maupun pada tahap rencana kegiatan industri yang akan dilaksanakan. Pengintegrasian sistem ekologi ke dalam sistem industri akan mengarahkan perilaku industri dalam aktivitas usahanya untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan generasi masa depan dan mengupayakan terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dibanding kondisi sekarang. Pengetahuan tentang ekologi industri dan manufaktur merupakan kerangka kerja pengelolaan lingkungan
yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam mendesain dan mengoperasikan sistem industri sebagai sistem kehidupan yang saling ketergantungan dengan sistem alami. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat memahami kendala ekologi lokal dan global guna mencapai keseimbangan antara kinerja ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Upaya ini dilakukan oleh para ahli lingkungan dalam mengembangkan sistem ekologi, industri dan manufaktur, dan sering mereka menyebutnya sebagai upaya keberlanjutan atau ilmu pengetahuan berkelanjutan. Ekologi industri dan manufaktur sebagai suatu dinamika didasarkan atas kerangka konsep yang mendorong kemampuan manusia dalam mengelola aktivitas industri yang berbasis pada keberlanjutan ekologi melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah upaya meminimisasi timbulnya limbah. Kedua, meminimisasi penggunaan material atau sumber daya alam. Ketiga, meminimisasi penggunaan energi dalam kegiatan industri. Penerapan sistem ekologi industri harus menjamin kualitas lingkungan kehidupan yang lebih baik dapat diperoleh masyarakat luas. Gradle adalah ahli ekologi industri, menyatakan bahwa metabolisme industri adalah suatu konsep untuk membuat pola-pola produksi industri yang menghubungkan antara konsep produksi bersih dengan alamiah. Ekologi industri dan metabolisme industri merupakan suatu studi terhadap sistem industri dan aktivitas ekonomi yang secara mendasar terkait dengan sistem alami atau ekologi. Dan pada prinsipnya, hasil studi metabolisme ini membantu pebisnis untuk mengarahkan kegiatannya pada aspek penggunaan material yang dapat didaur ulang dalam suatu ekosistem, kemudian mengelola siklus material dan aliran energi dalam industri merupakan aspek penting dalam pendekatan metabolisme industri. Siklus materi dan aliran energi dalam sistem industri dianalogikan sebagai interaksi sistem industri dengan lingkungan alami atau disebut sebagai metabolisme industri. Metabolisme industri sama dengan metabolisme dalam tubuh manusia, di mana terdapat bahan baku, makanan, ada proses-proses, di dalam tubuh kita ada pencernaan, kemudian menghasilkan produk manusia itu adalah kerja, dan entropi. Entropi ini berupa panas tubuh, kotoran, dan limbah yang timbul selama beraktivitas. Konsep metabolisme industri mengkaji dan membahas cara pengintegrasian proses-proses fisika, kimia, biologi yang mengkonversikan bahan baku dan energi menjadi tenaga untuk bekerja yang menjadi produk akhir tubuh dan pelepasan limbah dari sistem kehidupan. Faktor tenaga kerja dalam proses produksi dan output produk untuk konsumen berperan sebagai komponen manusia, dapat dijadikan sebagai alat pengontrol stabilitas proses produksi dalam suatu kegiatan industri yang berkelanjutan.
Kata metabolisme mengacu pada proses-proses internal dari suatu organisme hidup yang dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas kehidupan. Sebenarnya terdapat banyak kesamaan antara proses-proses fisika, kimia, biologi dengan proses-proses yang dapat digambarkan oleh kata metabolisme. Kedua proses tersebut, yaitu metabolisme biologi dan metabolisme industri, dapat memberikan gambaran tentang sistem disipasi atau pemborosan yang lazim terjadi pada kegiatan industri. Dengan kata lain bahwa setiap proses pada kegiatan apapun dapat dipastikan menghasilkan limbah sebagai output dari suatu proses. Sebagai contoh, manusia makan nasi dengan lauk pauk masuk ke dalam perut dan diolah oleh metabolisme tubuh menjadi energi kerja, dan sebagian dari makanan tersebut dipastikan menjadi limbah atau tinja yang harus dibuang ke lingkungan. Apabila kita memakan nasi ataupun lauk pauk yang tidak berkualitas atau bahan baku jelek, maka dapat dipastikan perut kita akan mules atau sering BAB. Sebentar-sebentar harus ke toilet untuk BAB. Maka dengan sendirinya output kita atau aktivitas bekerja akan terhambat dan kualitas hasil kerja menurun. Apa artinya bagi industri? Bahwa jika bahan baku produksi tidak berkualitas, maka dapat dipastikan proses produksi akan terganggu dan output produk dipastikan ikut jelek, dan entropi berupa limbah pasti banyak jumlahnya. Sebagai contoh, apabila kita tidak terbiasa makan nasi dengan kandungan sambal atau cabai yang terlalu banyak, maka dapat dipastikan perut kita atau mesin produksi kita akan mengalami masalah. Demikian pula dengan output produk yang dihasilkan dapat dipastikan pula tidak berkualitas atau sebentar-sebentar kita harus ke toilet. Kegiatan suatu pabrik dapat digambarkan sebagai perwujudan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Konsep metabolisme industri dapat diterapkan untuk mengelola kegiatan industri menuju industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip dasar dalam menerapkan konsep metabolisme industri adalah mengkaji aspek input, material, dan energi, proses-proses produksi, output produk, dan limbah, serta pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri. Kemudian, total penggunaan material dan energi dalam proses produksi adalah keseluruhan proses-proses industri seperti 1. Kegiatan pabrik, 2. Kegiatan suplai bahan baku, 3. Penggunaan materi, 4. Transportasi material dan energi, 5. Daur ulang material, 6. Penggunaan kembali sisa material limbah, dan 7. Pembuangan material limbah sebagai nutrien industri sebagaimana dibutuhkan
dibutuhkannya materi dan energi pada setiap tahapan proses produksi. Dalam konteks metabolisme industri, setiap proses selalu menghasilkan entropi atau limbah yang disebut sebagai nutrien. Nutrien artinya material dan energi dalam bentuk gizi yang harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dan bukan untuk merusak lingkungan hidup. Limbah sebagai nutrien industri dan ekologi. Nutrien industri adalah material sampah yang digunakan kembali oleh industri untuk memproduksi barang dan sekaligus meminimumkan jumlah sampah. Material sampah tersebut bila diperlakukan dan diolah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi, maka limbah nutrien dapat digunakan untuk memproduksi produk lain yang bermanfaat. Bahkan, limbah dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain keperluan kegiatan industri. Perlu diketahui bahwa nutrien industri masih memiliki sifat ekonomi dan ada yang bersifat toksik atau racun bagi lingkungan hidup. Maka, dalam pengelolaannya, nutrien yang masih memiliki nilai ekonomi harus diupayakan untuk dimanfaatkan bagi keuntungan lingkungan, sedangkan nutrien yang bersifat toksik harus dikelola dengan tidak membuangnya ke lingkungan, tetapi harus diamankan dari risiko terhadap lingkungan hidup. Tolok ukur keberhasilan mengelola ekologi industri. Tolok ukur keberhasilan mengelola ekologi industri adalah 1. Efisien dan efektif menggunakan material dan energi pada proses-proses industri. Yang kedua, tolak ukurnya adalah efisien dalam aspek ekonomi dan efisien pada aspek ekologi, disingkat dengan ekoefisien. Ketiga, industri beroperasi dengan prinsip minimum limbah dan minimum pencemaran. Keempat, menghasilkan output produk yang ramah lingkungan. Kelima, industri dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dan keenam, industri menggunakan material dan energi terbarukan. Pada bagian akhir, mari kita berdiskusi. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana fenomena bisnis industri dan manufaktur di tengah pandemi COVID-19? Kedua, apa permasalahan yang sedang dihadapi dunia bisnis industri manufaktur saat ini atau new normal, baik dari segi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, apa solusi mengatasi permasalahan tersebut? Setelah selesai Anda menyaksikan video ini, kita akan mendiskusikan pertanyaan bagaimana fenomena bisnis industri di tengah pandemi, kemudian apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh industri,
baik fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Demikian perkuliahan teori hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.